Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini, saya akan menerangkan tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, untuk pertidaksamaan itu bentuknya pasti ada yang kurang dari atau lebih dari. Nah, ini yang dinamakan dengan kurang dari, dan yang lebih dari adalah bentuknya seperti ini. Jadi kalau pertidaksamaan bukan pakai sama dengan, tapi pakai tanda kurang dari atau lebih dari. Nah, untuk contoh yang di atas ini adalah pertidaksamaan linear. Ya, yang ini adalah pertidaksamaan linear karena pangkatnya cuma 1. Sedangkan yang bawah di sini adalah pertidaksamaan linear yang memuat nilai mutlak atau biasa disebut pertidaksamaan nilai mutlak. Karena dalam pertidaksamaan ini terdapat nilai mutlak seperti itu. Paham ya? Nah, untuk solusi pertidaksamaan nilai mutlak di sini ada beberapa. Yang pertama, kalau bentuknya adalah mutlak X lebih dari A, maka penyelesaiannya adalah X kurang dari A atau X lebih dari A. Jadi bisa salah satu. Terus kalau yang kedua, misalkan bentuknya X kurang dari A, ya, beda dengan yang tadi. Kalau yang tadi lebih dari, yang sekarang kurang dari, maka penyelesaiannya adalah negatif A kurang dari X kurang dari A. Ini adalah penyelesaiannya. Terus untuk yang ketiga, misalkan ada bentuk mutlak X dikurangi B lebih dari A, maka X kurang dari negatif A ditambah B atau X lebih dari A ditambah B, seperti itu. Terus yang keempat, misalkan ada pertidaksamaan mutlak X dikurangi B kurang dari A, maka negatif A ditambah B kurang dari X kurang dari A ditambah B, seperti itu. Terus yang kelima, misalkan ada pertidaksamaan kedua-duanya nilai mutlak, berarti untuk menyelesaikannya kita kuadratkan ke dua-duanya, seperti itu ya. Ini adalah beberapa solusi pertidaksamaan nilai mutlak. Jadi kalau dapat bentuk seperti ini, silakan langsung dikerjakan menurut solusi ini ya. Terus contoh soal. Yang pertama, tentukan nilai X yang memenuhi ini pertidaksamaan maksudnya. Pertidaksamaan mutlak 3M dikurangi 1 kurang dari 5. Nah, penyelesaiannya gimana? Mutlak 3M dikurangi 1 ditambah 5. Ini berarti negatif satunya bisa kita pindah ruas, ya, menjadi 5 tambah 1, berarti hasilnya 6. Ini pindah ruas kan jadi plus 1. 5 ditambah 1 jadi 6. Itu. Nah, bentuknya ini sama seperti yang mana yang tadi. Nah, kalau di solusi pertidaksamaan nilai mutlak yang tadi, ini kan bentuknya sama kayak nomor 2, yang ini. Ya kan? Berarti penyelesaiannya adalah negatif A kurang dari X kurang dari A. Nah, seperti ini. Negatif 6 karena A-nya 6, kurang dari 3M kurang dari 6. Nah, ini bisa kita bagi bisa dibagi 2. Kalau kita bagi 2 semua, berarti dapatnya negatif 2 kurang dari M kurang dari 2. Nah, ini adalah penyelesaiannya. Selesai. Seperti itu. Paham? Kita kasih contoh soal lagi yang kedua. Tentukan himpunan penyelesaian dari 2 dikalikan X dikurangi 1 mutlak kurang dari mutlak X ditambah 2. Penyelesaiannya gimana? Ingat, bentuknya ini tadi sama kayak yang mana? Sama kayak yang nomor 5. Ya kan? Nah, tapi di sini kurang dari, di sini lebih dari. Nah, untuk bentuk yang nomor 5, ini baik kurang dari maupun lebih dari sama saja. Jadi kalau kedua ruas itu nilai mutlak, kita kuadratkan keduanya. Ya. Jadi kalau ini kita kuadratkan, berubah menjadi 2 pangkat 2 menjadi 4,
X dikurangi 1 pangkat 2 seperti ini. Tandanya tetap. Yang ini X ditambah 2 pangkat 2 seperti ini. Kalau kita kuadratkan, yang X dikurang 1 kita kuadratkan. Kalau kalian belum bisa langsung pakai hasil kuadrat, pakai perkalian pelangi. Bisa. Jadi ini kalau kita kuadratkan dapatnya X kuadrat dikurangi 2X ditambah 1. Sedangkan kalau X ditambah 2 kita kuadratkan dapatnya X kuadrat ditambah 4X ditambah 4. Kita kalikan. 4 kalikan X kuadrat, 4X kuadrat. 4 dikalikan negatif 2X, negatif 8X. 4 dikalikan 1 menjadi 4. Nah, ini tetap ya. Terus kalau sudah, kita pindahkan ruas semua yang di sebelah kanan, kita pindahkan ke sebelah kiri. Berarti ini yang tadi yang ruas kiri asli. Yang ini, X kuadrat menjadi negatif X kuadrat. Positif 4X menjadi negatif 4X. Plus 4 menjadi min 4 kurang dari 0. 0-nya dapat dari mana? Karena yang sebelah kanan habis semua. Berarti tinggal 0. Kalau sudah, yang pangkatnya sama, kita operasikan. 4 kurangi X pangkat 2. 4X pangkat 2 kurangi X pangkat 2 menjadi 3X pangkat 2. Negatif 8X, negatif 4X. Berarti jadi negatif 12X. 4 dikurangi 4, 0. Tidak perlu ditulis. Kurang dari 0. Seperti itu. Terus, kalau sudah, ini bisa kita, ini kan punya 3X. Ini 3X-nya kita keluarkan, berarti menjadi X kurangi 4 seperti ini. Ini dapat dari mana? Contoh, 3X kalikan X kuadrat menjadi 3X kuadrat. 3X dikalikan negatif 4, berarti negatif 12X. Kita pisah. Ya. Terus, kalau sudah, berarti X sama dengan 0. Ini pakai pemfaktoran ya. Atau X sama dengan 4. Nah, ini kita cari yang pembuat 0. 3X berarti X sama dengan 0. Ini dapat dari mana? Ini. Jadi 3X ini kita anggap sama dengan dulu. Berarti ini bisa kita buat 3X sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan 0. Yang ini. Yang ini juga sama. X dikurangi 4 sama dengan 0. Negatif 4 pindah ruas jadi X sama dengan 4. Seperti itu. Ya. Berarti kita buat garis bantu. Ini yang dinamakan garis bantu. 0 sama 4 kita taruh. Ya. Yang lebih kecil taruh di sebelah kiri. Nah, sekarang kita ambil satu angka di sebelah kiri 0. Ya. Ambil satu angka di sebelah kiri 0, boleh negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Masukkan ke pertidaksamaan yang ini. Mau yang ini boleh, yang atas juga boleh. Jadi yang ini kalian pilih ya. Nah, nanti negatif 1, misal saya ambil negatif 1, saya masukkan ke sini. Berarti 3 kalikan negatif 1, negatif 3. Negatif 1 dikurangi 4, jadi negatif 5. Negatif 3 dikalikan negatif 5 menjadi 15. 15 di situ positif apa negatif? 15 adalah positif. Berarti di sini kita kasih tanda positif. Nah, untuk yang kedua, 0 sampai 4 kalian juga ambil satu angka, terserah. Pokok antara 0 sampai 4, masukkan ke pertidaksamaan ini. Kita lihat hasilnya positif apa negatif. Nah, kalau saya menghitung di sini hasilnya negatif. Terus yang lebih dari 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya, kita juga ambil satu angka, masukkan lagi ke sini. Dan saya menghitung nilainya positif. Ya. Jadi apakah selalu positif negatif positif? Tidak selalu. Bisa negatif negatif positif, bisa positif positif negatif, bisa negatif positif negatif. Jadi tergantung dari soalnya. Terus yang diminta tadi di pertidaksamaan kan yang kurang dari 0. Kalau kurang dari 0 itu positif apa negatif? Nah, kalau kurang dari 0 kan negatif. Berarti hasilnya itu yang negatif yang ini. Yang positif berarti bukan hasilnya. Karena yang negatif itu antara 0 sampai 4, berarti penyelesaiannya seperti ini. Himpunan penyelesaian. HP ini himpunan penyelesaian.
sama dengan X, di mana 0 kurang dari X kurang dari atau sama dengan 4. X anggota bilangan real. Ini yang anggota bilangan real, insya Allah selalu sama kayak gini. Jadi kalau antara 0 sampai 4 penulisannya seperti ini penyelesaiannya ya. Nih. 0 kurang dari X kurang dari 4. Seperti itu. Paham? Kalau kalian masih belum bisa menuliskan notasi penyelesaian seperti ini, kalian tuliskan aja penyelesaian sama dengan 0 kurang dari X kurang dari sama dengan 4. Ditulis seperti itu aja gak apa-apa. HP gitu. Nah, kalau masih belum bisa menuliskan, tapi belajarlah biar bisa nulis seperti ini. Kalau belum bisa, untuk sementara pakai ini. HP sama dengan 0 kurang dari X kurang dari 4. Seperti itu. Paham ya? Kita lanjut ke contoh yang ketiga. Nah, untuk contoh yang ketiga di sini kan mutlak 2x dikurangi 5 ditambah 4 kurang dari sama dengan x ditambah 7. Di sini tidak ada bentuk yang sama ya. Jadi dari solusi yang tadi 1 sampai 5 itu tidak ada yang sama seperti ini kan bentuknya. Terus kalau nggak ada yang sama seperti ini, caranya gimana? Caranya ingat seperti ini. Mutlak 2x dikurangi 5 itu artinya menjadi 2x dikurangi 5 jika x-nya lebih dari atau sama dengan 5/2. Atau menjadi negatif 2x ditambah 5 kalau x-nya kurang dari 5/2. Ini dapat dari mana? Dapat dari persamaan nilai mutlak. Kalau kalian masih ingat video yang nilai mutlak sebelumnya, pasti kalian udah bisa mengerjakan bentuk seperti ini. Bagi yang belum nonton, silahkan lihat di link di atas ya. Nah, untuk ini yang perlu diingat, ini adalah definisi nilai mutlak ya. Di sini kan ada dua nilai pembatas. Yang pertama 5/2, yang kedua negatif 7. Itu dari yang satunya ya. Jadi bisa kita buat beberapa daerah. Di sini negatif 7 saya pakai garis bantu ini ya. Negatif 7 saya taruh di sebelah kiri, 5/2 saya taruh di sebelah kanan. Karena negatif 7 kan lebih kecil. Nah, dari situ kita buat daerah. Yang kurang dari negatif 7 itu saya buat daerah 1. Antara negatif 7 sampai 5/2 saya jadikan daerah kedua. Dan yang lebih dari 5/2 saya jadikan daerah ketiga. Ya. Terus kalau sudah, maka terdapat 3 kondisi yang memungkinkan. Kondisinya yaitu yang tadi, daerah 1, daerah 2, daerah 3. Terus untuk daerah 1 dulu. Yang x-nya kurang dari 7. Berarti soalnya berubah menjadi seperti ini. Soalnya tadi ini ya, ini soal. Berubah jadi seperti ini, nilai mutlaknya hilang, digantikan sama salah satu di sini. Dari definisi tadi. Ya. Kita ngambil daerah 1 kurang dari 7. Berarti kalau kurang dari 7, apakah pakai yang atas atau yang bawah untuk mutlak 2x dikurangi 5? Kurang dari negatif 7 berarti maksudnya juga kurang dari 5/2 kan? Di sebelah kirinya. Jadi kalau kurang dari itu artinya di sebelah kirinya. Nih. Daerah 1 kurang dari negatif 7 berarti otomatis juga kurang dari 5/2 kan? Berarti kita pakai yang ini, negatif 2x tambah 5. Nih, mutlak 2x dikurangi 5 berubah menjadi negatif 2x tambah 5. Yang mutlak x tambah 7 berarti menjadi negatif x negatif 7. Ini. Negatif x dikurangi 7 karena kurang dari negatif 7, daerah 1. Terus kita operasikan yang ini. 9 tambah 4 jadi 5 tambah 4 jadi 9. Negatif 7 pindah ruas jadi positif 7. Ya. Negatif x tetap di sebelah kanan. Negatif 2x saya pindah ruas menjadi positif 2x. Seperti ini. 9 tambah 7 16. Negatif x ditambah 2x jadi x. Sehingga hasilnya adalah 16 lebih kecil dari x. Atau
X itu nilainya itu lebih dari 16. Nah, 16 di mana? 16 ada di daerah 3. Di sini kan 16. 5/2 ini kan 2,5. 16-nya kan berarti jauh di sebelah kanan. Itu termasuk daerah 3. Berarti itu bukan penyelesaian. Karena tadi kita ngambilnya daerah 1, berarti hasilnya juga harus ada di daerah 1. Kalau hasilnya ada di daerah 2 atau daerah 3, itu bukan penyelesaian. Gitu ya. 16 ini ada di daerah 3, berarti jangan dipakai. Karena tadi kita makainya daerah 1. Seperti itu. Terus, untuk kondisi yang kedua, yang X-nya di antara negatif 7 sampai 5/2, daerah 2 ya. Nah, kalau untuk yang kedua, X-nya itu kan di antara negatif 7 sampai 5/2. Berarti X-nya kan lebih dari negatif 7. Lebih besar dari negatif 7. Berarti kita pakai yang atas ini. Pakai yang X tambah 7. Nah ini, soalnya mutlak X tambah 7, berarti berubah menjadi X tambah 7. Ini. Ya. Terus yang 2X dikurangi 5, kan tetap kurang dari di sebelah kirinya kan. Ini kan, daerah 2 tetap di sebelah kirinya 5/2. Berarti tetap pakai yang tadi, negatif 2X ditambah 5. Nah ini. Kalau sudah, kita operasikan. 5 tambah 4, 9, 7 pindah ruas jadi negatif 7. X yang ini tetap, negatif 2X pindah ruas jadi positif 2X. 9 dikurangi 7, 2 hasilnya. X ditambah 2X, 3X. Berarti hasilnya berapa? 3-nya kita pindah ruas perkalian jadi pembagian. X lebih besar dari 2/3. 2/3 di mana? 2/3 itu kan di sini, ya kan? Contoh, di sini itu 2/3. Berarti yang dimaksud yang lebih besar kan? Berarti lebih besar itu di sebelah kanan. Berarti ini yang dimaksud. Berarti yang ini bukan penyelesaian. Yang 2/3 sampai 5/2 ini adalah penyelesaiannya. Seperti itu ya. Terus untuk daerah yang ketiga, yang X-nya lebih dari 5/2. Ya. Kalau lebih dari 5/2, berarti kita pakai yang ini. Soalnya yang tadi, mutlak 2X dikurangi 5, kan udah lebih dari 5/2, ya kan? Berarti pakai yang atas, 2X kurangi 5. Nih. Terus yang X ditambah 7, juga lebih dari negatif 7 kan? Berarti pakai yang ini, X tambah 7. Nih, kita kerjakan. 2X tetap di sebelah kiri, X-nya pindah ruas jadi negatif X. Negatif 5 pindah ruas jadi positif 5, 4 pindah ruas jadi negatif 4. Terus kita operasikan. 2X dikurangi X, 7 tambah 5 kurangi 4 dapatnya 8. Ya. Berarti X-nya kurang dari 8. 8 itu di mana? Daerah 3 kan? 8 kan ada di sini. Ini kan 2,5, 8 berarti ada di sini misal. Di sini 8. X-nya kurang dari 8. Karena kurang dari berarti yang diambil yang sebelah kiri. Nah ini. Nah ini kan nyambung. Berarti untuk himpunan penyelesaiannya itu antara 2/3 sampai 8. Nah ini 2/3 sampai 8. 2/3 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 8. Atau kalau belum bisa nulis, ya tulis saja HP sama dengan 2/3 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 8. Seperti itu. Paham? Kalau sudah, video kali ini saya akhiri. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe dan tulis komentar materi apa yang ingin kalian pelajari. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.